selamat datang di Ngosik Ngobrol Asik bersama saya Rosiana dan saya Bintang. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Othniel Calvino Kester. Dia adalah seorang banker dan juga atlet binaragawan. Ya Mas, awal-awal saya mau bertanya kayak sebenarnya Mas itu masuk ke binaragawan itu emang cita-cita atau dari orang tua atau gimana Mas? Pada awalnya nggak ada cita-cita sih, cuman karena kan dulu saya atlet basket. Oh, atlet basket ya. Dari SMP sampai kuliah, terus singkat ceritanya di kuliah di semester 2 saya kan mewakili kampus di Liga Basket Mahasiswa Nasional. Kebetulan mendapat peringkat ketiga. Lalu ada cedera sedikit lah, jadi bikin udahlah nggak usah basket lagi. Terus karena makannya banyak, takut gemuk. Oh iya. Jadi apa ya, olahraga yang nggak mengganggu kuliah. Kalau basket dulu kan saya seminggu bisa latihan 4-5 kali nih seminggu. Itu pagi, sore Kalau jadwal kampus biasanya malam, kan nggak mungkin siang atau pagi. Jadi setelah jam 7 jam 8 latihan, terus mikir kan, ya udah olahraga yang nggak menyita waktu. Akhirnya nge-gym. Pertama cuma hobi-hobi aja biar nggak gemuk gitu sih. Terus lama-kelamaan kok seneng, ada progresnya di badan. Ya udah iseng ikut lomba gitu sih ceritanya. Terus pertama kali ikut lomba kayak binaragawan itu? Pertama kali ikutnya body contest dulu. Dari kuliahnya atau? Oh enggak, dari individu. Oh, individu. Jadi si individu itu saya mulai nge-gym itu 2016 semester 3. Berarti pertengahan ya, Juli. Mulai lomba itu 2017 bulan Desember. Udah setahun lah. Oh iya. Udah setahun. Tadi proses bentuk badannya itu berapa lama sih Kak? Kalau yang dari lomba pertama ya sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Iya. 1,5 tahun. Kayak tapi pas ikut Liga Basket. Iya. Itu sebelumnya kayak suka basket terus ikut SSB atau langsung ikut ekstrakurikuler di kuliah? Oh enggak, saya kan dari SD. SD ikut ekstrakurikuler dulu. Oh. Terus seneng ikut Bineka kalau zaman dulu di Solo namanya. Udah ikut klub, wakilin daerah. Terus SMP saya dapat beasiswa ke Semarang. Karena basket itu. Iya, Pelada Jateng. Sampai kuliah. Oh, gitu. Terus yang terakhir ini kalau tidak salah juara yang 2021 2021 Iya. ya. Itu juara 3 yang kategori juara 2 Juara di dua, Jateng. Itu binaraga 85 kilo. Itu lawannya apa? Daerah sini aja atau ada dari luar? Itu kebetulan kejuaraan daerah Jateng, jadi cuma seluruh Jateng aja. Seluruh Jateng. Iya. Berarti Mas Vino mewakili Solo atau Kebetulan saya di bon lah istilahnya, di bon kayak sama Boyolali. dipinjem gitu ya, ya? sama Boyolali. Bayarannya berapa Mas? Wah, no comment kalau itu. langsung bayar? Kalau Cukup lah buat jajan. kalau misalkan kan kalau saya tahu kalau bola kan paling kayak di bon untuk kayak wakilin daerah mana itu 500 ke berapa, kalau volley misal ada yang 1.000, ada yang Oh itu enggak sih, saya cuman jadi kan mungkin dilihat ada potensi ya ke depannya. Karena kan sama-sama nanti kalau pon kan di Jateng juga nih. oh iya. Sama-sama kebetulan pengurusnya Solo, pengurusnya Karanganyar, Karsidenan Solo itu sama lah, ketuanya tuh satu. Jadi ya udah saya dikasih ke Boyolali. Mungkin Boyolali juga lagi nggak ada atlet dan juga mungkin lebih berani support saya. Terus kayak apa namanya, kalau pas masnya lagi tanding gitu ada kayak masnya sendiri atau dari temennya mas kayak apa pas itu kayak cedera atau gimana gitu mas? Kan biasanya Jadi binaraga. Kalau jadi binaraga itu malah waktu tanding nggak mungkin cedera. Jadi selama latihannya itu yang ada kemungkinan untuk cedera.
pas ya latihan angkat beban. Ya, latihan angkat bebannya itu kemungkinan ada cedera. Kalau pas tanding kan kita nggak angkat sama sekali, kita cuma mempresentasikan ototnya. Oh gitu. Jadi beda sama atlet angkat besi juga. Ya, Mas, beda. Angkat besi, angkat berat itu kan mereka dinilainya waktu lomba mereka ngangkat. Oh iya kan. Kalau saya enggak. Kan Enggak. saya lihat dulu pas di kejuaraan apa angkat besi kan ada yang sampai Ya, tangannya dislokasi, kakinya itu. Berniat untuk jadi binaragawan. Ngomong baru semester 3 nih. Saya juga main semester 3. Siapa tahu kan Binaragawan, ada iya. cewek-cewek yang kayak badannya bagus gitu. Oh, enggak cuma cewek ya. Cewek cowok semua ada. pasti ngosik yang di rumah pasti juga pengen nih jadi idaman cewek-cewek kan ya. Kamu juga pengen kan Mas Bintang pastinya? Ya, pengen. Pengen. Saya juga mau tanya nih Mas, kayak di keluarganya Mas Vino apa kayak ada yang dari atlet atau gimana gitu? Ada orang tua ayah. Wah, atlet apa Mas? Ayah dulu atlet balap sepeda. Balap sepeda. Itu wakilin Dulu sempet pelada Jateng juga sama. Sebenarnya nggak ada yang nyuruh sih suruh olahraga itu nggak ada, cuman ya mungkin passionnya di situ. Terus sekarang juga selain maksudnya kegiatannya selain jadi binaragawan, bangker gitu tuh apalagi Mas? Kegiatan olahraganya selain Kalau olahraga banyak sih. banyak. Semua dicoba gitu. Kalau enggak memang senangnya kan saya basket, Ya. balap sepeda sama binaraga. Jadi ya itu aja sih yang dijalani. basket sekarang masih kayak latihan atau main-main? Main-main sih, cuman seneng-seneng Evan sama teman-teman. Kadang juga masih ada pertandingan sih antar bank. Oh, antar bank. Ya, jadi suruh sama perusahaan buat ngikut main. Kalau boleh tahu Mas Vino itu dari berapa bersaudara gitu? Saya dari 4 bersaudara, kebetulan anak pertama. Terus ada yang ikut kayak terjun ke atlet? Ada. Semuanya. Semuanya ikut Empat-empatnya atlet semua. Kalau boleh tahu ikut apa aja? Kalau adik saya yang pertama dia Muay Thai MMA. Cowok, cewek? Cowok semua. Cowok semua, aduh gak ada yang cewek. Gak ada lampu hijau ya? Merah. Gak bisa. Terus Kalau yang kedua sama yang ketiga basket semua. Oh, basket. Juga ngewakilin kayak masuk Ikut ke kejuaraan. Iya Kejuaraan sama. Jadi ini saya kan lagi persiapan 2 tahun lagi Porprov Jateng. Oh, Pop. Nah sama adik saya juga lagi persiapan Porprov. Yang muatnya apa ya? Yang Muay Thai. Nah yang basket kan masih SMA jadi belum. Tuh, aku boleh tanya enggak Mas, misal ya, kan aku pernah lihat di TV gitu loh. Kalau binaragawan kan kayak badannya kayak berminyak itu keringat atau apa tuh Mas? Kalau itu sebenarnya bukan. Jadi ada 2. Dia bisa pakai kan kalau body contest itu ada 4 kelas. Yang super new beginner, middle dan pro. Kalau yang super new dan new itu biasanya nggak boleh pakai body color. Jadi yang bikin kayak kilang-kilang kayak keringat itu pakai body oil atau pakai banana wood gitu loh. Itu kayak biar dipandang bagus atau Kalau yang itu supaya agak detail ototnya lebih jelas. oh, gitu. Cuma kalau yang lebih jelas lagi itu yang pakai body color. Kadang kan ada yang hitam, ada yang Oh, iya. full. Nah itu biar lebih jelas. Terus punya kayak Masnya punya fans sama siapa kayak di binaragawan yang Inspirasi. kan setahu saya ya Mas ya, di binaragawan yang terkenal di Indonesia sampai ke dunia itu siapa? Ade Rai atau Iya, nah, beda. Kalau di Indonesia kebetulan aku nggak ada inspirasi. Kalau di luar Inspirasinya di luar. oh, Dia masih muda juga sih, seumuran aku lah 26 tahun. Cuman dia udah juara dunia 3 kali di dunia. di dunia di kelas main klasik. berarti punya keinginan untuk lebih apa ya? Lebih mendalami ini dan lebih apa ya? Memperluas kayak di prestasinya di internasional Iya sih. lebih tinggi berarti. Di mana-mana pengennya juara Seperti dunia. itu. Cuman nggak bisa memungkiri kalau di Indonesia kan olahraga itu masih belum kayak di luar negeri lah. Di luar negeri kan bisa buat hidup banget nih. Oh iya. Kalau di sini kan masih belum, jadi ya harus bisa saya jalan dua-duanya lah, antara kerja dan juga jadi atlet. Kebanyakan kan kalau di Indonesia kayak misal bulu tangkis itu umur 32 udah pensiun, Iya. terus sepak bola juga. Terus habis pensiun kan kebanyakan nggak dipandang pemerintah gimana prestasinya gitu ya. Iya benar. Jadi apresiasinya kurang lah.
Terus semisal ya Mas ya, kan di kejuaraan itu pasti ada cewek atau yang nonton lah cewek itu ada yang histeris gitu nggak sih Mas? Kayak ngelihat badan gitu. Pastinya ada sih kayak gitu. Pastinya ada, cuman kan ada yang diekspresifin atau enggak. Kan di TikTok kemarin ada yang kayak apa? Rame-ramenya cewek yang pemain timnas yang Dewangga itu kan ada yang perutnya kok bagus gitu, ada yang sampai histeris gitu loh. Ya kalau di lomba kan memang tuh semua kan kayak gitu, jadinya ya sama aja kan. Pokoknya semua kayaknya kalau lihat yang badannya bagus atau ganteng-ganteng itu pasti cewek-cewek yang histeris sih. Itu kan cewek. Iya. Cowok pasti ya gitu juga kan. Lombanya ada yang cewek juga. Iya, ada yang cewek. Pakai bikini, pakai celana. Kalau main diajak Mas. Kalau nggak boleh kan diminta. Ya berarti ini. kalau mau mendapatkan cewek yang seperti itu kamu juga harus itu deh, coba terjun deh, coba biar banyak kenalan cewek-cewek gitu. Ini sama loh, bagus weh. Yang penting pede ya. Iya, yang penting jadi laki-laki pede ya Mas ya. Oke. Kalau pas kayak apa ya? Ada nggak sih kayak, ini Masnya punya pacar atau udah berkeluarga belum? Punya pacar. Oh punya pacar, tapi apa ada cewek yang nge-DM Mas atau? Kalau itu ada sih. Banyak? Relatif sih. Kalau saya lagi sering posting snapgram gitu, biasanya banyak Banyak komen nggak gitu ya. jelas gitu sih. Terus dari ceweknya Mas gimana? Kayak cemburu atau gimana? Oh, enggak sih. Oh, Waktu kontes gitu-gitu juga ceweknya nemenin terus gitu atau? Kebetulan kan LDR di Jakarta. Oh, LDR. Jadi kalau dulu ya nemenin sih. Sekarang LDR. DR yo Susah. susah. Dia jauh di sana, kita yang kabar-kabar dia makan sama orang lain. Pengalaman banget sih Masnya. Mendalami banget. Iya, beneran peran. Bisa diceritakan pengalaman Jangan Mas. Pengalaman cintanya kayaknya panjang banget ya, berkelok-kelok gitu ya. Panjang banget terus sakit hati lah gitu loh. Banyak sakit hatinya. Ya sih. Kalau Mas Vino kayaknya nggak banyak sakit hatinya. Sama Mas Wino ada yang nabrak ceweknya apa ya? Mungkin cerita tentang apa ya? Kayak waktu lomba-lombanya itu, maksudnya waktu kejuaraan, Persiapannya. persiapan. Persiapan kalau di Bintara itu berat banget sih. Persiapan itu minimal 3 bulan lah. 3 bulan itu harus jaga makan bener. Makannya nggak pakai minyak, nggak kena santan, nggak makan gula. Jadi sayur terus ini Mas. Bener-bener Enggak juga bersih sih, ya, cuman bener-bener bersih gitu. ya mungkin kalau karbo juga dari nasi putih atau nasi merah atau jagung atau ubi. Oh iya. Nah kalau dari lauknya sendiri bisa dari ayam, ikan atau telur gitu. Terus setahu saya ada juga yang kayak olahraga tadi itu makan telur mentah. Ya ada. Kalau saya enggak, saya suka yang matang aja. Yang aman-aman aja. Lebih enak matang. Berat sih persiapannya. Apalagi saya ngerasain banget nih kan saya lagi persiapan. Kalau dulu waktu masih kuliah mah enak. Pagi bisa latihan, kuliah tidur, makan, sore latihan lagi. Kalau sekarang agak berat sih. Pagi mau latihan takut di kantor capek, ngantuk. Malam mau latihan udah capek di kerja. Oh, iya. Jadi ya effortnya lebih lah. Cuman ya tergantung dari orangnya masing-masing, seberapa besar goalnya dia atau niatnya. Kalau ada kemauan bisa. Tadi katanya mau ikut Prof. Ya, tahun. kalau jadi ada kualifikasinya dulu. Jadi ini saya Maret itu tanggal 13 itu ke Jogja dulu. Oh iya. Terus nanti setelah puasa ada pra. Jadi yang lolos di pra itu masuk 5 besar, nanti ditandingin di kualifikasi. Itu persiapannya Masnya dari Ini udah persiapan. berarti kerja sambil Ya, Latihan. kerja pagi, kadang pagi saya jogging dulu, kantor. itu emang nggak kayak dari kantornya kayak nggak dapat izin untuk latihan. Oh enggak. Kan memang masuk kerjanya kan benar-benar kerja, bukan jadi atlet, beda. Jadi pertanyaannya sekarang kalau Gak mau dikat. Ini ada beberapa pertanyaan ya Mas. Ini aku ambil 2 aja ya ini ya. Nah ini ada pertanyaan dari
teman kita Ferry Indah. Nah itu tanya, program diet seorang binaragawan itu apa aja sih gitu? Program diet. Program dietnya yang harus dihindari gula, minyak, dan juga makanan terlalu berbumbu. Misalkan garam atau Micin-micinan ya, gitu. micin itu harus nggak dimakan sama sekali. Benar-benar minumnya air putih, kalau enggak yang tawar-tawar. Ya kalau gitu. enggak kopi tawar boleh, teh tawar boleh, jus buah juga boleh, cuman nggak pakai gula, nggak pakai susu dan manis. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Intan Nurantika. Itu pertanyaannya agak lucu sih. Kenapa binaragawan itu saat peragaan kulitnya itu berwarna coklat? Ya karena dia pakai body color. Oh yang tadi Ya, ceritain tadi ya. saya jelaskan tadi. Pakai body color biar terlihat ototnya terlihat semua. Ya biar lebih terlihat detail. Detail. Gitu. Karena kan kalau kulitnya putih nggak begitu kelihatan. Oh, warna kulit deh. Kayak warna kulit itu apa juga dinilai? Kalau warna kulit enggak, cuman kan kalau nggak pakai body color kan orang yang kulit putih sama yang lebih gelap biasanya lebih terlihat detail yang lebih gelap. Jadi kenapa kok harus pakai body color ya biar sama lah. Nah, kalau nggak nanti timpang yang kulit putih sama yang agak gelap. Terus masnya sendiri apa ingin lebih besarkan otot tubuh lagi? Kalau itu pasti. Karena targetnya masih ada. Jadi saat ini berat badannya, maksudnya berat ototnya dan lain itu. Kalau saya lagi off season itu beratnya 95 sampai 100. Cuman kalau lagi on season bisa 87, 88, 89. Jadi kalau binaragawan itu kalau ikut kontes-kontes gitu tuh tergantung sama berat-beratnya gitu ya. Iya, kalau binaragawan. Di golong-golong Iya. gitu. Ada dari mulai 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 sama 90 ke atas. Cuman itu sih yang kalau di Indonesia kan tinggi rata-rata Indonesia sekitar 165 sampai 70-an. Jadi yang paling ramai itu di kelas 65 sampai 70, maksimal 80. Kalau boleh tanya Mas, kenapa kok Masnya ngambil ke ke bank, kerja di bank ya? Nah kan banyak ya atlet yang kayak larinya terus ke polisi, ke TNI gitu Mas. Kalau saya kan kebetulan lulusan ekonomi. Oh, lulusan ekonomi. Dulu memang udah sempat keterima di beberapa perusahaan besar di Jakarta, tapi lihatlah kalau saya di Jakarta saya nggak bisa latihan. Oh iya. Waktunya habis. Terus kebetulan lihat-lihat di bank, enak juga nih bank, Sabtu pasti libur. Oh iya. Tanggal merah ikut BI kan, jadinya Iya. pasti banyak libur. Terus kalau lomba kan memang biasanya diadain di Sabtu atau Minggu, jadi nggak mengganggu kerjaan lah, itu sih pikirannya kenapa di bank. Tapi belum pernah kayak daftar ke polisi gitu. Oh enggak, memang nggak tertarik sih. Soalnya bukan orang yang suka diatur. Pengen bebas gitu Ya. ya. Kalau pacarnya suka ngatur nggak Mas? Wah, suka ngatur ya, marahin. Enggak. Disikut gitu. Keras banget. Kan pastinya semua orang kan suka nih makanan yang kayak yang berlemak, kayak ibaratnya istilahnya kayak yang kotornya itu kayak makanan yang enak-enak gitu loh Mas. Nah, Masnya pasti itu adalah favorit. Itu kira-kira apa? Kalau saya favorit pizza sih. Pizza. Tapi terhalang oleh ini ya program Sebenarnya ya. nggak Tapi terhalang nggak juga. tetap bisa makan gitu. Tergantung, kalau memang lagi on season ya memang nggak pegang sama sekali, apalagi udah waktunya mepet tinggal 2,5 bulan gitu, udah nggak berani. Tapi di luar waktu itu masih bisa ya, Masih bisa bisa. menikmati Ya, apa aja gitu. makan lah, hidupnya sekali, masa nggak Harus menikmati. menikmati semuanya ya. Nanya dong, kalau binaragawan tuh latihannya waktu tanding aja atau ini setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Iya, malah ototnya kita itu berkembang kalau kita malah nggak lagi on season. Soalnya kan buat gedein otot itu kan butuh protein, butuh gula, butuh garam, butuh sodium dan lain-lain lah. Nah itu kalau lomba kan kita cut semua. Jadinya bukan saatnya kalau off season itu, on season itu memperbesar otot, cuman mempertahankan otot yang udah digedein waktu
kita lagi makan agak bebas itu. Berarti dikontrol banget ya? Dikontrol banget. Ya dikontrol. Nah, lanjut nih teman-teman masih yang di rumah, kita lanjut sesi tanya jawab ke Mas Vino nih. Kita dengan cara kita tanya langsung Mas Vino menjawab cepat 2 pertanyaan. 1 pertanyaan langsung jawab, pilih salah satu. Oke. Kasih contoh, coba aku. Misal pilih nasi Padang apa ayam goreng. Ayam goreng. Kasih alasan. Alasan ya ayam goreng enak. Ya bukannya bener ayam goreng enak. Tapi bukannya nasi Padang lebih banyak porsinya. Tapi ya murah ayam goreng. Murah Padang ya. Apa ya? Suaranya saya ngefans Upin Ipin, jadi suka makan ayam goreng. Kamu ijat. Jangan. Pilih ini makanan dulu aja. Pilih buah apa pizza? Pizza lah. Pizza. Enggak ada. Pertanyaan yang sangat jujur. Pernyataannya? Enggak ada alasan pizza. Pokoknya pizza nomor Bukannya buah lebih sehat ya Mas? Tapi kan lebih enak pizza. Tergantung lah. Tergantung. Menggiurkan. Oke, ini pizza nih. Terus pilih tidur apa olahraga? Ya tidur. Waduh, tidur. Pilih tidur. Kenapa? Bukannya olahraga kan udah kayak membawa namanya Mas. Kok bisa milih tidur? Enak tidur rebahan. Rebahan sambil scroll TikTok Oh, cewek-cewek. sambil gitu. ya Boleh. motivasi tapi enggak jalan ya, tidur. Cari motivasi di TikTok tuh ya mantap sih. Terus ini Mas, milih kalau belum tampil di binaragawan sama basket ya Mas, pilih binaragawan atau basketnya? Pilih binaragawan. Kenapa Mas? Alasannya kalau basket itu kan kita olahraga jantung. Oh iya. Jadi ada fase umurnya lah, kita masa emasnya itu kan sekitar 24 sampai 28. Setelah itu kan fasenya kita menurun. Kalau binaraga semakin tua semakin mantap-mantapnya. Oh gitu. Terus selanjutnya pilih ceweknya atau latihan Mas? Latihan lah. Latihan. Waduh. Buat ceweknya ya. Mbaknya yang nonton nih. Soalnya latihannya bareng dia. Aduh. Jadi lebih semangat ya teman-teman ya. Lebih semangat, gak apa-apa. Kamu ada cewek? Oh belum. Enak gak sih Mas? Didukung sama cewek kayak pas tampil itu, ayo semangat Mas gitu. Wah nggak mikir sih. Fokusnya cuma satu sih kalau gitu. Latihan ya Mas. Soalnya belum ngerasain Mas aku didukung. Paling ya mental boosting sih sebelum naik. Cuma kalau udah di atas panggung udah nggak lihat siapanya sih, fokusnya ke jurinya. Kan yang nilai jurinya. Tuh. Tapi Masnya gitu, apa belum pernah kayak dilihat pemerintah gimana buat wakilin ke jenjang yang lebih tinggi kayak masuk timnas atau gimana gitu? Kebetulan belum sih, karena memang kalau di dunia olahraga saya masih baru banget. Oh masih baru. Iya, masih banyak senior yang jauh lebih hebat lah. Berarti susah berarti ya. Bukan susah sih, memang kalau olahraga kan butuh waktu. Ya, saya baru latihan 4 tahun sama orang yang latihan 8 tahun kan pasti masa ototnya lebih mantap. Oh iya, pilih air putih dingin apa susu protein? Susu protein. Susu protein. Karena susu protein kan dulunya pakai air putih. Iya dicampur-campur ya. Oh iya. Bener juga. Kalau susu murni itu lagi Iya, dari murni beda. sapi. Anda salah pertanyaan Iya Anda. sih, nggak apa-apa sih. Tapi emang es tuh nggak pengaruh di kayak tubuh. Enggak sih. Enggak ada ngaruhnya. Ya kalau esnya es teh, es boba gitu ya pengaruh. Tapi kayak gimana? Saya kan dulu juga pernah ikut kayak latihan volley ya Mas ya. Itu katanya jangan minum es, itu pengaruh di sini kan, di bagian perut gitu katanya. Enggak juga sih. Memang dari mungkin yang pengaruh itu kalau kita saat suhu badannya panas. Jadi kalau kita latihan kan suhu badannya meningkat banget tuh. Oh, iya. Nah kadang kalau kita minum esnya yang kalau dari kulkas itu masih oke sih. Cuman kalau yang ada es batunya itu kan dingin banget tuh. Ya itu sih. Kalau pengaruh buat badan juga kan kalau misal minumannya dingin tapi dikasih gula atau perasa lain-lain itu beda lagi ya. Beda Mas. lagi. Ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya.
pilih menjadi atlet binaragawan apa menjadi banker? Jadi banker. Banker. Ya aku juga pilih jadi banker. Aku juga pengen itu. Soalnya kan untuk kedepannya kan kalau atlet kan Jangka ada panjang masa ya. ini ya Mas, ya. Jangka panjangnya. Nah kalau semisal ya nggak jadi atlet, nggak jadi banker, masnya kepikiran mau ngelakuin apa atau buka usaha atau apa itu? Waktu di masa tuanya gitu, di masa. Nggak usah sih. Usaha apa Mas kalau dulu? Berhubung hobinya olahraga yang berhubungan dengan olahraga. Mau kayak bangun Mungkin apa? bikin gym lagi, tempat gym atau Kalau saya ke sana gratis nggak Mas? gratis. Oh, ya. Ditulis sama namanya bintang. Oh gitu. siap. Tinggal datang nanti finger ya. Yang ngelatih masnya sendiri atau sama pacarnya? Orang yang jaga dong. Masnya kan di sini udah kayak punya pacar, rencana untuk depannya menikah masih lama atau mikirkan aku mikirin atlet dulu atau Mikirin karir Mikirin karir dulu. Karir dulu ya. berarti masih lama ya Mas? Masih. Berarti aku masih ada Karena masih muda juga. Kamu masih ada celah untuk masih ada celah untuk merebut gitu. Jangan Mas. Kamu enggak takut? Dikit. Enggak dikit. Tapi kan aku nanti nge-gym kan sama-sama keker gitu. Iya. Tapi ada niatan buat ikut nge-gym berarti. Ya, buat merebut. Ya. Tapi pertanyaannya, ceweknya Masnya mau nggak sama bintang ini? Coba telepon Mas mau nggak? Tahu lagi. Apa ya suka duka? Kayak suka dukanya kayak modelnya Oh, kayak di suka duka menjadi binaragawan. Pernah cedera nggak? pas latihan pernah cedera parah atau enggak gitu pas latihan. Kalau cedera parah pernahnya waktu basket. Itu ligamennya pernah sobek. Oh, ligamen. Ya, ligamen itu kiri itu pernah sobek, jadi nggak bisa jalan 2 bulan. Itu waktu latihan apa waktu Waktu latihan. Latihan. Kalau waktu tanding pernahnya bahunya mau lepas. Mau lepas gimana tuh? Mau lepas. Jadi bahunya dislokasi. Kayak Ini kan geser gitu. Ini kan tulang ini tulang bahu. Oh, yang kayak Itu mau lepas gini. itu jatuh gini atau Ditarik sih dari belakang. oh ditarik gini. Jadi waktu saya lompat itu ditarik sama 2 orang. Oh, buat Kan dua nggak orang kuat. ya? buat masnya yang narik ya. Hati-hati. Iya, hati-hati sekarang udah jadi binaragawan. Hati-hati kalian berdua. Terus jadi binaraga nggak pernah sih. Kayak- Ya paling apa ya, kecedet dikit-dikit itulah wajar. Seleo gitu ya, Ya, Mas. Oh, kayak uratnya Tarik Ketarik. gitu. Ya, paling kita. belum pernah kayak pas ngangkat itu langsung kena apa? Kebetulan nggak pernah sih. Kenapa? Kebetulan nggak pernah. Kalau teman-temannya masnya Ada sih. Kadang yang sering tuh biasanya kejatuhan baru. Oh, Kenapa kalau nge-gym nggak pakai sepatu ya? Biar kalau kejatuhan nggak Oh. kena kakinya. besi berat jatuh. Iya. Terus Kecil pun kerasa. Rasa sakitnya. kalau latihan paling apa namanya paling berat ngangkat berapa kilo Mas? Tergantung sih, kan latihannya beda-beda. Tapi kalau latihan yang paling berat itu latihan kaki. Kayak gimana? Latihan kaki itu penguatan benar-benar fokus di otot paha. Oh, yang kayak narik-narik. Enggak, biasanya dia kayak squat gitu sih. Itu biasanya kalau yang pertama-tama nge-gym banget tuh besoknya nggak bisa jalan 2-3 hari. Oh, kayak apa? Jarem. Oh, ya. Nah, itu yang Pernah paling sih, jarang. kemarin pernah kayak gitu sih aku juga. Apa ya? Terus kapok sih. Kapan? Iya Mas, bener ya? Kapan? Enggak tahu. Pernah sih, beneran pernah. Dulu sih. Dulu banget waktu kelas 2 SMA. Terus kapok sih, sekali tok, habis itu enggak lagi gitu. Temen-temennya Mas sendiri pas basket atau enggak pas SMA ngeliat badannya Mas yang besar atau gimana, kaget nggak sih Mas? Kayak badanmu besar gitu. Biasanya kaget sih. Lagi yang lama nggak ketemu tuh tiba-tiba, wih, jadi binaraga gitu. Mas, maaf ya, mau tanya kan kalau semisal udah apa namanya udah selesai tanding itu kan pasti ada salaman kayak peluk rangkul gitu kan. Itu kan pasti ada keringat. Itu bau gak sih Mas kayak ngelawan? Kayak di hatinya itu. Nggak pernah. Keringat gitu. Mungkin nggak fokus di situ sih. Kalau menang loh ya. Oh iya. Karena kan euforianya, wah menang Oh, nih. kalau menang, nah kalau kalah berarti ya. Kan kalau kalah nggak belum. Kalau kalah ya udah balik. Itu juga tukeran kayak misal jaket tukeran atau gimana? Enggak sih biasanya. Berarti kalau
binaraga kan nggak pakai baju. Oh, berarti pas basket berarti ya? Iya, Mas? kalau pas basket sering sih. Nah itu juga Tukeran. pernah ketemu kaosnya yang bau gitu mana? Ya kalau Dicuci. tuker nggak dibawa juga sih, tuker masih lintas ya. Saya tukeran langsung di Kan di- soalnya kayak asik. keringet ya. Diperas. Ih gitu. Tapi ya ada sih pengalaman waktu basket kena keringet tuh, ya nggak tahu sih. Jadi waktu tanding sama orang luar lah, luar Oh, orang Jawa. luar, ya. Ya, tapi nggak mau ngebetin nih, Iya. nanti nggak enak. Ya pokoknya tanding kena, udah mandi nih, habis keluar kamar mandi, Iya. tak bau nih, masih bau. Mandi sampai 3 kali aku. Aduh, masih bau nggak? Masih sih. Aduh, tetep. itu kayaknya emang baunya seperti itu kayak dari lahir. Tapi nggak enak kalau ngomong nggak enak ya. Apa jokesnya Ya, gitu ya. Mas? Maaf ya teman-teman. Kan soalnya saya juga pernah kayak futsal ya mas, kesenggol keringetnya kayak risih gimana, terus pas jagainnya kayak keteknya bau banget gitu. Terus waktu futsal menghindar aja gitu. Iya. Bolanya nggak ditangkap gitu. Enggak. Tapi mungkin beda sih kalau kita pas main-main doang gitu, basket have fun gitu, mungkin kita bisa ngerasain bau gitu sih. Cuman kalau tanding kan udah nggak bakal fokus ke situ sih. Fokusnya pokoknya Fokusnya kita pokoknya cetak menang ini. gimana. Pernah nervous mas kayak pas basketnya atau pas Pasti binaran sih, sama? pasti. Nah, Kalau- menghilangin nervousnya itu gimana? Gimana ya? Kalau saya sih lebih ke berdoa sih. Oh. Berdoa dulu, terus mungkin dengerin musik favorit sama boosting mental sendiri sih, kayak misalnya udah kerja keras latihan, mau masa di hari H nggak maksimal gara-gara nggak pede kan, saya udah kerja keras lama gitu sih bang. Dengerin musik apa mas? Dangdut. Oh dangdut, is my country. Ah. Enggak. Saya senengnya itu sih lagu EDM sih. Mungkin yang ngebeat tuh kan biar adrenalinnya naik. Oh ya. Kalau dangdut kan malah tambah lemes ya. Military asik. Melihat reality. Masa pas juara jos. Itu Mas bintang banget sih kayak gitu. Ya sih. Kalau boleh tahu, kan tadi dengerin musik ya mas ya. Kayak ngefansnya sama yang luar atau yang Indonesia, lebihnya sering denger yang luar negeri atau yang Luar sih. Yang favorit. Lagu favoritnya. Lagu favorit. Kira-kira apa Mas? Favorit, nggak ada yang terlalu favorit sih. Random aja. Misalkan lagi pengen lagu ini tak setel. Pengen ini. Ganti tak setel. Jadi nggak pernah yang ngefans sama satu artis atau lagu Spesifik seneng gitu. banget gitu, nggak pernah. Berarti nggak punya hobi nyanyi gitu, cuma suka dengerin. Iya, seneng lagu. Gini mas, kayak kan mas pasti banyak kayak anak-anak yang ingin apa ya, ingin jadi atlet lah. Itu dari mana sendiri buat pesan-pesan buat anak supaya semangat, kayak ingin banget ngejar cita-cita gitu mas. Biar teman-teman musik di rumah juga kayak memiliki motivasi buat ngejar hobinya Ya. gitu, ngejar cita-citanya juga. Tips and triknya apa sih? Sebenarnya nggak harus jadi atlet ya. Iya. Asal kegiatan itu positif, itu kejarlah mimpimu. Kan orang kan nggak bisa sama rata ini passionnya. Kalau sukanya olahraga, disuruhnya main musik kan ya nggak bisa. Orang Iya. musik disuruh main olahraga juga nggak bisa. Yang penting kalau selama kegiatannya itu positif, kamu punya mimpi, jalan aja sih. Nikmati setiap prosesnya. Kalau dari saya, karena kan pasti semua itu ada keterbatasannya lah, antara mungkin ekonomi atau apalah, pasti ada keterbatasannya, atau mungkin nggak ada channel ini itu. Asal kamu mau tetap latihan terus, lama-lama pasti tambah bagus lah atau tambah berkembang. Oh, kayak intinya harus semangat terus, kayak nggak setengah-setengah Ya, latihannya gitu. benar. Kalau mau bener-bener ada goalsnya di A ya, mau gimana pun caranya harus ke A. Harus dapat itu dikejar ya. gitu. Dan jangan lupa berdoa sama Oh, minta iya. restu orang tua. Oh ya. Berarti kita tuh kalau memiliki cita-cita harus konsisten dikejar dan harus berdoa gitu ya kuncinya ya Mas. Baik, terima kasih buat Mas Vino yang udah menyempatkan hadir di acara
podcast kali ini. Masuk ngobrol asik ini. Ngosik ngobrol asik bersama saya dan Mas Bintang. Nah, teman-teman ngosik, tadi kita sudah membahas banyak hal mengenai binaragawan, mengenai olahraga dan lain-lain. Pastinya dapat menginspirasi teman-teman ngosik di rumah dan yang ada di sini. Ngosik kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Makasih ya Mas. Gila.